Matahari siang itu memanggang aspal ibu kota tanpa ampun. Udara bergetar, membiaskan bayangan gedung pencakar langit di kawasan pusat bisnis. Di antara deru mesin kendaraan dan pejalan kaki yang bergegas mencari tempat teduh, langkah seorang pria paruh baya tampak terseok-seok. Kemeja batiknya yang lusuh menempel pada punggung yang basah oleh peluh. Bibirnya pecah-pecah dan tampak mengering. Sensasi terbakar menjalari kerongkongannya. Tiap kali ia mencoba menelan ludah, rasanya seperti menelan pecahan kaca. Kepalanya berdenyut nyeri, alarm nyata dari tubuh yang mengisyaratkan dehidrasi parah. Pria bernama Budi itu mendongak, menyipitkan mata melawan silau matahari yang memantul dari fasad kaca gedung megah di hadapannya. Huruf emas besar bertuliskan Angkasa Buana, terpampang gagah di atas pilar marmer. Budi sangat tahu, ini bukanlah tempat untuk orang sepertinya. Ada jurang tak kasat mata antara trotoar berdebu yang ia pijak dengan pelataran granit mengkilap di balik gerbang besi itu. Namun, rasa haus yang menyiksa mengalahkan rasa mindernya. Ia tidak berniat mengemis uang atau makanan. Ia hanya butuh seteguk air putih untuk meredakan api di tenggorokannya, sekadar agar tidak jatuh pingsan di jalanan. Dengan sisa tenaga yang nyaris menguap, ia melangkahkan kaki ringkihnya mendekati pos penjagaan keamanan yang tampak sejuk. Di dalam pos tersebut, Rudy, seorang penjaga keamanan berseragam biru tua yang disetrika sangat rapi, mengernyit jijik saat melihat seseorang mendekati wilayah kekuasaannya. Sebelum Budi sempat berbicara, Rudy sudah melangkah keluar, menghalangi jalan dengan dada membusung pongah. Bau parfum murahan yang menyengat dari tubuh Rudy langsung menusuk penciuman Budi, membuatnya kian pusing. "Hei, mau apa kau kesini?" bentak Rudy. Suaranya serak dan keras memecah kebisingan jalan. Tangannya berkacak pinggang, menatap Budi dari rambut kusam hingga sepatu pantofelnya yang mengelupas dengan tatapan yang sangat merendahkan martabat. Budi menelan ludah, berusaha keras menemukan suaranya. Maaf Pak, saya sama sekali tak bermaksud mengganggu." Suaranya parau, nyaris terdengar seperti bisikan yang tercekik debu. Ia sedikit menunduk, jari-jarinya bertaut dengan gelisah. "Saya sangat lelah di jalan. Bolehkah saya minta segelas air putih saja? Tenggorokan saya sakit sekali, Pak." Rudy mendengus kasar. Tawa sinis meluncur bebas, terdengar sumbang di pelataran korporat yang elegan tersebut. "Air putih? Kau pikir ini warung kopi pinggiran? Ini gedung korporat, Pak Tua. Orang-orang yang berhak masuk ke sini itu jajaran direktur, bukan gembel bau sepertimu." Kata-kata itu menghantam dada Budi. Wajah keriputnya memerah karena menahan rasa malu yang teramat sangat. Kesadarannya mulai menipis, namun ia mencoba bertahan berdiri. "Saya paham posisi saya, Pak. Saya hanya minta air keran pun sungguh tak apa-apa. Tolonglah, saya merasa hampir pingsan." Budi merapatkan kedua telapak tangan di depan dada. Sebuah gestur memohon yang tulus dari manusia yang berada di titik nadir. Tangannya bergetar hebat menahan beban tubuhnya sendiri. Namun empati rupanya tak pernah tertulis dalam kamus kehidupan Rudy. Ia justru mengambil langkah maju yang mengancam, memaksa Budi mundur perlahan, hingga tumitnya menyentuh batas trotoar jalan. "Alasan saja kau ini. Ujung-ujungnya pasti kau minta uang, kan? Orang miskin seperti kalian ini selalu pakai modus pura-pura pingsan. Pergi sana. Jangan mengotori lobi gedung ini dengan debumu. Kalau bosku sampai melihat ada gembel di gerbang, aku yang akan dimarahi habis-habisan. Pergi." Suara menggelegar itu mulai menarik perhatian beberapa karyawan yang kebetulan melintas. Beberapa dari mereka menatap dengan sorot kasihan, namun lebih banyak yang hanya berhenti untuk menonton seolah itu hiburan siang. Budi merasa dunia di sekelilingnya berputar liar. Ia mundur satu langkah lagi, nyaris terhuyung jatuh jika tangannya tak sigap berpegangan erat pada tiang lampu, jalan berbahan besi di dekatnya. Sementara itu, di balik pintu kaca lobi gedung yang tebal, suhu udara terasa sangat kontras. Dinginnya pendingin ruangan membelai kulit Anjani, CEO muda Angkasa Buana, yang baru saja menyelesaikan rapat panjang dan melelahkan. Mengenakan blazer abu-abu arang yang memancarkan aura profesionalisme mutlak, Anjani berjalan dengan postur anggun.
Sepatu hak tingginya mengetuk lantai marmer dengan ritme yang berwibawa. Pikirannya masih dipenuhi rentetan angka laporan keuangan stagnan yang menekan pundaknya secara psikologis di usia sedini itu. Namun, langkah ritmis Anjani mendadak terhenti tepat sebelum asistennya membukakan pintu utama. Mata elangnya yang peka menangkap keributan di luar gerbang. Melalui dinding kaca lobi, ia bisa melihat postur Rudy yang mengintimidasi pria tua yang tampak begitu rapuh. Meski tak bisa mendengar percakapan mereka, Anjani mampu membaca dinamika situasi itu dengan presisi. Garis rahangnya mengeras seketika. Hatinya, yang sejak kecil dididik oleh mendiang ayahnya untuk selalu memanusiakan manusia dalam kondisi apapun, bergejolak keras. Ia paling muak melihat seseorang menggunakan secuil kekuasaannya untuk menginjak mereka yang tak berdaya. Tanpa mempedulikan jadwal makan siangnya yang sudah padat, Anjani mendorong pintu kaca lobi itu sendiri dengan satu sentakan tegas. Udara panas Jakarta seketika menampar wajahnya, membawa serta bentakan kasar Rudy yang kini bergema sangat jelas di telinganya. "Sudah kubilang pergi dari sini. Jangan sampai aku memanggil polisi untuk menyeretmu paksa, Pak Tua." Ancam Rudy lagi. Urat-urat di lehernya menonjol dipenuhi amarah buta. "Ada apa ini, Rudy?" Suara itu tidak berteriak, tidak membentak, namun memiliki frekuensi ketegasan mutlak yang memotong udara panas ibu kota bagaikan silet. Sebuah otoritas yang sangat dingin, tenang, dan menusuk langsung ke sumsum tulang. Rudy seketika membeku. Tubuhnya yang sejak tadi membusung kaku, kini langsung menciut layaknya balon yang kehilangan udara. Ia berputar dengan sangat canggung. Wajahnya pucat pasi saat ia mendapati bos besarnya berdiri berlipat tangan, hanya 2 langkah di belakangnya. Tatapan Anjani setajam belati, menguliti habis pertahanan sang satpam. Di belakang Rudy, Budi yang masih bersandar lemas pada tiang lampu perlahan menatap Anjani, dengan pandangan berkaca-kaca penuh keputusasaan. Hembusan angin panas kembali menerbangkan debu jalanan, menyapu keheningan tegang yang kini membekap rapat gerbang megah angkasa buana. "Apa yang sedang terjadi di sini, Rudy?" Suara Anjani mengalun tenang, namun memiliki ketajaman yang mampu membelah ketegangan di lobi gedung angkasa buana. Bunyi ketukan hak sepatu tingginya bergema teratur di atas lantai marmer Italia yang mengilap, seolah menghitung mundur runtuhnya arogansi sang penjaga keamanan. Rudy yang semula membusungkan dada dan mengangkat dagu, kini mendadak ciut. Wajahnya yang garang berubah pucat pasi melihat CEO muda perusahaannya berdiri hanya beberapa langkah darinya. Pria berpenampilan lusuh di hadapan Rudy, yang masih menunduk dengan bahu bergetar, tampak semakin rapuh di bawah terang benderangnya sorot lampu kristal raksasa yang menggantung di langit-langit lobi. Ibu Anjani." Rudy terbata-bata. Tangannya yang baru saja menunjuk-nunjuk kasar, kini merapat canggung di sisi tubuhnya. "Ini, Bu, orang ini mencoba masuk. Saya sudah bilang ini area perkantoran elit. Bukan tempat untuk, maaf, gelandangan. Dia ngotot cuma minta air minum. Saya khawatir dia punya niat buruk atau mengotori lobi kita yang bersih ini." Anjani menatap Rudy dengan pandangan dingin yang sulit diartikan. Ia kemudian mengalihkan sorot matanya pada pria tua di dekat pintu putar kaca. Aroma debu jalanan, keringat asam yang mengering, dan terik matahari menempel pekat pada kemeja lusuh pria itu, sangat kontras dengan wangi pengharum ruangan beraroma lavender yang menguar dari pendingin udara. Anjani bisa melihat dengan jelas, bibir pria itu pecah-pecah karena dehidrasi parah. Tangan rentanya yang keriput meremas ujung bajunya sendiri dengan gelisah, sebuah bahasa tubuh yang memancarkan keputusasaan tingkat tinggi. "Rudy," ucap Anjani, nada suaranya merendah, menuntut perhatian penuh tanpa perlu berteriak. "Sejak kapan prosedur keamanan angkasa buana mengajarkan kita untuk kehilangan empati? Apakah memberi segelas air putih kepada seseorang yang kehausan akan meruntuhkan integritas dan kemegahan gedung ini? Tetapi Bu, SOP keamanan kita, SOP dibuat untuk menjaga keamanan, bukan untuk mematikan hati nurani." Potong Anjani tegas. Matanya mengunci tatapan Rudy yang gemetar. "Jika ada orang tua yang kelelahan dan hanya meminta setetes air, tugasmu sebagai manusia adalah menolongnya. Bayangkan jika itu adalah ayahmu,
atau dirimu sendiri di masa depan yang sedang tertimpa musibah? Apakah kamu ingin diusir seperti binatang dan dihina di depan umum? Rudy menundukkan kepalanya dalam-dalam. Wajahnya memerah hingga ke telinga, rasa malu yang luar biasa menampar egonya. Maafkan saya, Bu Anjani. Saya salah. Anjani menghela napas pelan, berusaha meredakan denyut ketegangan di dadanya sendiri. Ia berjalan melewati penjaga keamanannya, mengabaikan tatapan beberapa karyawan lain yang sedari tadi mencuri pandang dari balik pilar meja resepsionis. Anjani berhenti tepat di depan pria lusuh itu, menurunkan pelindung otoritasnya, dan membiarkan sisi kemanusiaannya mengambil alih. "Bapak," sapa Anjani dengan suara yang kini selembut sutra, mengubah total aura intimidasi yang baru saja ia pancarkan. "Maafkan perlakuan karyawan saya. Mari, silakan duduk di sebelah sini." Pria bernama Budi itu mendongak. Mata rentanya yang dikelilingi kerutan dalam menatap wajah Anjani dengan keraguan dan ketakutan yang masih tersisa. "Tidak usah, Nona. Saya kotor. Nanti kursi bagusnya kotor. Saya cuma butuh air. Haus sekali rasanya, jalan dari ujung kota." Suaranya parau, serak, terdengar seperti gesekan kertas pasir. Hati Anjani mencelos mendengar kepolosan itu. "Tidak apa-apa, Pak. Kursi itu memang dibuat untuk diduduki manusia, siapapun dia. Mari." Dengan lembut, tanpa ragu atau perasaan jijik sedikit pun, jemari lentik Anjani menyentuh lengan kemeja Budi yang kasar dan berdebu, menuntunnya menuju sofa beludru berwarna krem di sudut lobi. Rudy dan para resepsionis menahan napas melihat pemandangan absurd itu, seolah menunggu sofa mahal tersebut hancur berkeping-keping karena noda kotoran. Namun Anjani tidak peduli pada material fisik. Setelah memastikan Budi duduk, Anjani melangkah sendiri menuju dispenser air minum VIP di sudut ruangan yang biasanya hanya digunakan oleh jajaran direksi. Ia mengambil sebuah gelas kaca yang bersih, menekan tombol air dingin, dan membiarkan air bening itu memenuhi gelas hingga hampir meluap. Suara kucuran air itu terdengar bagai melodi kecil yang menyegarkan di tengah keheningan canggung lobi. Terdapat embun dingin yang perlahan terbentuk di dinding luar gelas kaca tersebut saat Anjani membawanya kembali. Ia menyodorkan gelas itu dengan kedua tangannya, sebuah gestur penghormatan yang tulus. "Silakan diminum, Pak. Pelan-pelan saja." Tangan Budi gemetar hebat saat menerima gelas tersebut. Rasa dingin di telapak tangannya seolah membangunkan saraf-sarafnya yang kelelahan. Ia membawa gelas itu ke bibirnya dan meneguknya dengan rakus namun tertahan. Jakunnya turun naik dengan cepat. Hanya dalam hitungan detik, gelas itu kosong tak bersisa. Budi menarik napas panjang, matanya terpejam sesaat, seolah nyawanya yang sempat melayang, baru saja ditarik kembali ke dalam tubuhnya. "Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Nona. Terima kasih. Semoga Tuhan membalas kebaikan hati Nona," ucap Budi dengan suara yang kini sedikit lebih bertenaga. Mata tuanya berkaca-kaca, menatap Anjani dengan rasa syukur yang begitu mendalam dan murni, menembus langsung ke relung hati CEO muda tersebut. Anjani tersenyum tulus. Ia membuka tas kerjanya yang elegan, merogoh dompet kulitnya, dan mengeluarkan beberapa lembar uang kertas 100 ribuan yang masih renyah. Ia melipat uang itu rapi, dan menyelipkannya perlahan ke tangan Budi yang masih memegang gelas kosong. "Ini ada sedikit rezeki, Pak. Tolong diterima. Bapak bisa menggunakannya untuk membeli makanan yang layak dan ongkos pulang. Jangan sampai Bapak kelaparan di jalan," kata Anjani lembut. Budi terbelalak melihat nominal uang di tangannya. Itu lebih dari cukup untuk makan berhari-hari. Air mata yang sejak tadi menggenang di pelupuk matanya akhirnya tumpah, menetes melewati pipinya yang berdebu, menciptakan jalur-jalur basah di kulit wajahnya yang legam. "Nona, ini terlalu banyak. Saya tidak pantas." Budi mencoba mengembalikan uang itu dengan tangan gemetar. Anjani menggeleng pelan, menahan tangan Budi dengan sentuhan halus. "Itu sudah menjadi rezeki Bapak hari ini. Saya ikhlas. Anggap saja ini permintaan maaf dari perusahaan kami." Budi tak mampu lagi berkata-kata. Ia hanya mengangguk berkali-kali, sambil mengusap air matanya dengan punggung tangan. Setelah merasa cukup beristirahat, ia perlahan bangkit berdiri.
Ia membungkukkan badannya sedikit, memberikan sebuah penghormatan diam yang syarat akan makna. Sebelum akhirnya melangkah gontai keluar dari pintu kaca putar, perlahan menghilang di telan hiruk-pikuk jalanan kota yang kejam. Lobi kembali hening. Rudi sudah menyingkir kembali ke posnya dengan wajah tertunduk lesu, sementara para staf bergegas pura-pura sibuk. Anjani masih berdiri di dekat sofa bludru itu. Pandangannya terpaku pada jalanan di luar pintu kaca. Sebuah pusaran emosi yang hangat mengalir di dadanya. Segelas air putih. Hanya itu yang dibutuhkan pria tersebut. Hal yang sering ia sia-siakan setiap hari. Namun berarti nyawa bagi yang membutuhkan. Dalam diam, batin Anjani merenung tajam. Dunia bisnis yang ia warisi ini seringkali menuntutnya untuk menjadi predator kalkulatif, menghitung setiap detik sebagai uang, dan menilai martabat manusia dari merek setelan jas mereka. Namun kejadian barusan adalah tamparan spiritual yang keras. Ia menyadari bahwa setinggi apapun gedung pencakar langit angkasa buana ini menjulang ke awan, fondasinya harus tetap berpijak pada kemanusiaan. Tanpa empati, perusahaan ini hanyalah cangkang beton yang kosong dan dingin. Anjani memejamkan mata sejenak, meresapi embusan angin dari ventilasi ruangan. Sebuah senyum tipis yang mendamaikan terbit di bibirnya. Dengan tarikan napas panjang yang melegakan dada, Anjani membalikkan badannya dan melangkah pasti menuju lift, membawa keyakinan dan prinsip baru yang terukir permanen dalam hati nuraninya. Suara rintik hujan yang menghantam kaca tebal ruangan CEO di lantai 15. Itu terdengar seperti jarum-jarum tajam yang menusuk ke heningan malam. Udara dari pendingin ruangan terasa lebih dingin dari biasanya, merayap masuk ke balik kemeja sutra putih yang dikenakan Anjani, membuatnya sesekali menggigil. Di sudut mejanya, secangkir kopi hitam yang telah dibiarkan selama berjam-jam menyebarkan aroma asam yang pekat, sebuah saksi bisu atas malam-malam panjang tanpa tidur yang kini menjadi rutinitasnya. Anjani memijat pelipisnya yang berdenyut hebat. Matanya yang memerah, dan dihiasi kantung mata gelap menatap nanar ke arah layar laptop. Grafik demi grafik yang terpampang di sana menampilkan garis merah yang menukik tajam ke bawah. Badai krisis keuangan tidak hanya menerpa angkasa buana, tetapi seolah menelan perusahaan itu hidup-hidup. 2 proyek raksasa yang menjadi tulang punggung perusahaan terhenti total di tengah jalan. Pasokan material terputus karena hutang vendor yang menumpuk. Sementara mimpi buruk terbesar akhirnya terjadi minggu lalu. 3 investor utama mereka menarik diri secara sepihak, membatalkan kontrak dengan alasan force majeure, ekonomi makro. Ini tidak mungkin berakhir seperti ini, bisik Anjani pada dirinya sendiri. Suaranya serak dan parau, nyaris tenggelam oleh suara guntur yang menggelegar di kejauhan. Ia mengusap wajahnya yang kuyu. Beban psikologis yang dipikulnya terasa mencekik leher. Sebagai seorang CEO muda, ia tahu banyak yang meragukan kemampuannya sejak awal, menantikan momen di mana ia akan tergelincir dan jatuh. Namun, bukan ego yang membuatnya bertahan dan menolak menyerah. Setiap kali ia memejamkan mata, yang terbayang bukanlah kerugian finansial pribadinya, melainkan wajah ratusan karyawan yang menggantungkan piring nasi keluarga mereka pada angkasa buana. Wajah para staf administrasi, pekerja lapangan, hingga petugas kebersihan. Mereka semua terancam kehilangan mata pencaharian. Pintu ruangan kaca itu diketuk pelan. Hendra, direktur keuangan yang usianya jauh lebih senior darinya, melangkah masuk. Wajah pria paruh baya itu tampak sembab dan pucat pasi. Di belakangnya, Rudi mengekor dengan langkah gontai, membawa setumpuk map bersampul merah yang seolah melambangkan vonis mati. "Maaf mengganggu malam-malam begini, Bu Anjani," ucap Hendra dengan nada berat. Ia meletakkan tumpukan map itu di atas meja kaca. Suara bantingan pelannya terdengar memekakkan telinga di ruangan yang sunyi tersebut. Tapi kita harus segera mengambil keputusan. Anjani menegakkan punggungnya, berusaha menyembunyikan kelelahannya di balik topeng profesionalisme. "Silakan duduk, Pak Hendra. Rudi, bagaimana hasil pertemuan dengan pihak konsorsium bank hari ini?" Hendra menarik napas panjang, sebuah gestur yang langsung memberitahu Anjani bahwa berita yang dibawa bukanlah berita baik. "Buntu, Bu.
Saya sudah mempresentasikan skema restrukturisasi hutang kita, tapi mereka menolak mentah-mentah. Bank memutus jalur kredit kita terhitung mulai besok. Dan beberapa firma investasi lokal yang kita hubungi minggu lalu. Semuanya mundur teratur begitu melihat proyeksi arus kas kita yang makin minus. Keheningan yang mencekam turun menyelimuti ruangan. Rudy menunduk dalam-dalam, tangannya meremas ujung jasnya sendiri dengan gelisah. Jika kita tidak mendapatkan suntikan dana segar sebesar paling tidak 20 miliar rupiah dalam waktu kurang dari 2 minggu, lanjut Hendra, suaranya mulai bergetar karena frustrasi. Kita tidak akan bisa membayar gaji karyawan bulan depan. Belum lagi denda penalti dari klien karena keterlambatan proyek. Secara teknis, Bu Anjani, kita harus mulai mempertimbangkan opsi pilot. Kata pilot menampar wajah Anjani lebih keras dari angin badai manapun. Jantungnya berdegup kencang, memompa darah dingin ke seluruh tubuhnya. Pilot? Rudy tiba-tiba menyela, suaranya pecah, tidak mampu menyembunyikan kepanikannya. Maksud Bapak, kebangkrutan total? Tapi bagaimana dengan pesangon karyawan? Bagaimana dengan nasib kami, Pak Hendra? Istri saya baru saja melahirkan anak kedua. Hendra menoleh tajam ke arah Rudy. Matanya memancarkan kemarahan yang dipicu oleh stres berkepanjangan. Kamu pikir saya tidak memikirkan itu, Rudy? Kamu pikir saya senang datang ke ruangan ini dan menyodorkan angka-angka sialan ini? Saya belum tidur dengan benar selama 2 minggu. Uangnya tidak ada. Uangnya benar-benar tidak ada. Cukup. Suara Anjani membelah perdebatan itu. Nada suaranya tidak berteriak, namun ketegasannya memiliki daya magis yang membuat kedua pria itu langsung terbungkam. Anjani perlahan bangkit dari kursinya. Ia berjalan mendekati jendela kaca besar yang menampilkan pemandangan kota Jakarta yang berselimut kabut hujan. Ribuan lampu kota berpendar samar, seolah mengejek keputusasaannya. Ia membiarkan keheningan mengambil alih sejenak, menata kembali kepingan-kepingan kepanikannya menjadi sebuah tekad yang utuh. Saya tidak akan membiarkan angkasa buana tenggelam, apalagi mengorbankan masa depan ratusan karyawan yang telah setia kepada kita, ucap Anjani mantap, membalikkan badannya untuk menatap Hendra dan Rudy secara bergantian. Masih ada opsi lain. Harus ada. Pak Hendra, dari seluruh daftar investor di negara ini, pasti ada satu pintu yang belum kita ketuk. Siapa yang belum kita hubungi? Hendra mengusap wajahnya yang berpeluh dingin, kemudian merogoh saku jasnya untuk mengeluarkan sebuah tablet. Ia menggeser layar beberapa kali sebelum menatap Anjani dengan keraguan yang kental. Ada satu, tapi ini ibarat pungguk merindukan bulan, Bu. Grup Nusantara. Mendengar nama itu, Rudy terperanjat. Grup Nusantara? Pak Hendra, itu tidak masuk akal. Mereka adalah konglomerasi raksasa. Mereka tidak pernah melirik perusahaan kelas menengah, apalagi yang sedang berada di ambang kehancuran seperti kita. Rudy benar, Bu, sahut Hendra lemah. Itulah alasan saya tidak memasukkan mereka ke dalam daftar prospek utama. CEO sekaligus pemilik utama mereka sangatlah misterius. Di kalangan elit bisnis, beliau hanya dikenal sebagai sosok yang sangat tertutup, dingin, namun memiliki kekuasaan finansial yang tidak terbatas. Beliau sangat selektif. Kabarnya, beliau hanya akan menyuntikkan dana pada perusahaan yang menurutnya memiliki nilai moral yang sejalan dengan prinsipnya. Namun, jika beliau setuju, jangankan 20 miliar, seluruh hutang proyek kita bisa dilunasi dalam 1 malam. Anjani terdiam, matanya menyipit menyerap informasi tersebut. Grup Nusantara. Ia pernah mendengar desas-desus tentang investor misterius itu. Seorang filantropis sekaligus pebisnis bertangan besi yang tidak pernah muncul di media, namun keputusan-keputusannya mampu mengubah peta perekonomian nasional. Bagaimana peluang kita untuk mendapatkan jadwal presentasi dengan beliau? Tanya Anjani. Suaranya kini diisi oleh secercah harapan yang tajam. Hendra menelan ludah. Asisten pribadi saya memiliki koneksi dengan salah satu staf di divisi investasi Grup Nusantara. Kebetulan, minggu depan mereka sedang membuka satu slot untuk mencari portofolio baru. Saya bisa memohon dan melobi untuk menyusupkan proposal kita. Tapi Bu Anjani, saya harus jujur. Jika kita berhasil mendapat kesempatan emas ini, Anda harus menyiapkan presentasi yang sempurna. Beliau terkenal kejam dalam menelanjangi proposal yang hanya berisi angka dan janji manis.
Beliau mencari sesuatu yang berbeda. Anjani mengangguk pelan. Rasa dingin di tubuhnya perlahan sirna, digantikan oleh adrenalin yang berdesir cepat di pembuluh darahnya. Ia menatap Hendra dengan sorot mata yang menyala-nyala. Lakukan, Pak Hendra. Gunakan semua koneksi yang Bapak punya untuk mendapatkan jadwal pertemuan itu, perintah Anjani, tanpa sedikit pun keraguan. Ia kemudian beralih pada Rudy. Rudy, kumpulkan tim operasional besok pagi. Aku butuh laporan terperinci mengenai dampak sosial dari semua proyek kita. Aku tidak hanya ingin menjual potensi keuntungan finansial. Kita akan menunjukkan kepada investor misterius itu bahwa Angkasa Buana bukan sekadar mesin pencetak uang, tapi perusahaan yang dibangun dengan keringat, dedikasi, dan kepedulian. Baik, Bu Anjani, jawab Rudy, suaranya kembali menemukan pijakan semangat. Hendra pun mengangguk, garis-garis keputusasaan di wajahnya sedikit mengendur. Setelah kedua pria itu meninggalkan ruangan, Anjani kembali sendirian ditemani suara rintik hujan yang mulai mereda. Ia duduk kembali di kursi kebesarannya. Tubuhnya terasa remuk redam, punggungnya kaku, dan lambungnya terasa perih karena melewatkan jam makan. Namun, pikirannya luar biasa jernih. Tangannya perlahan bergerak di atas keyboard laptop. Ia mulai mengetik, merangkai kata demi kata, menyusun slide demi slide. Ia mencurahkan seluruh nyawanya ke dalam proposal tersebut. Anjani tidak tahu siapa sosok miliarder di balik grup Nusantara itu. Ia tidak tahu wajah seperti apa yang akan dihadapinya nanti. Namun satu hal yang pasti tertanam di lubuk hatinya yang paling dalam. Ia akan bertarung di pertemuan itu hingga napas terakhirnya demi menyelamatkan orang-orang yang bergantung padanya. Malam itu, di bawah temaram lampu ruangan yang sepi, Anjani mempersiapkan diri untuk pertempuran terbesar dalam hidupnya. Lantai marmer obsidian di lobi Megantara Financial Center memantulkan bayangan Anjani yang melangkah dengan ritme cepat namun terkendali. Udara pendingin ruangan di gedung pencakar langit itu terasa menggigit kulit, membawa aroma khas perpaduan antara cairan pembersih beraroma pinus dan wangi kopi espresso pekat dari kafe di sudut lobi. Setiap tarikan napas Anjani terasa berat, seolah oksigen di ruangan itu terlalu tipis untuk memenuhi paru-parunya yang tengah dilanda ketegangan luar biasa. Hari ini adalah penentu segalanya. Hari ini, nyawa Angkasa Buana dipertaruhkan di atas sebuah meja perundingan. Di sebelah kirinya, Rudy berjalan dengan langkah yang sedikit tergesa-gesa, berusaha keras mengimbangi ritme bosnya. Pria itu menenteng koper kulit tebal berisi tumpukan dokumen presentasi, deretan angka finansial, dan proyeksi keuntungan yang telah mereka susun tanpa henti selama 3 minggu terakhir. Wajah Rudy tampak kaku, sementara titik-titik keringat halus membayang di pelipisnya meski suhu ruangan begitu dingin. "Bu!" panggil Rudy dengan suara setengah berbisik, seolah takut intonasinya akan mengganggu aura intimidatif dari gedung raksasa ini. Saya sudah memeriksa kembali draft proyeksi kuartal ketiga. Semua angka sudah disesuaikan dengan skenario terburuk yang mungkin ditanyakan oleh pihak mereka. Tapi, Anjani menghentikan langkahnya sejenak tepat di depan deretan lift eksekutif berpanel baja mengkilap. Ia menoleh, menatap mata karyawannya itu dengan sorot tajam, yang dibaliknya menyimpan kelelahan teramat sangat. Tapi apa, Rudy? Rudy menelan ludah, jakunnya naik turun dengan gelisah. Terdengar helaan napas pendek dari bibirnya sebelum ia melanjutkan. Tapi reputasi investor yang akan kita temui ini, beliau tidak pernah main-main. Dari rumor yang beredar luas di lingkaran bisnis, beliau bisa menghancurkan argumen presentasi siapapun hanya dalam 5 menit pertama. Beliau sangat analitis, sangat dingin, dan sama sekali tidak punya toleransi terhadap kelemahan sekecil apapun. Apa Ibu benar-benar yakin kita memiliki peluang hari ini? Anjani memalingkan wajahnya kembali ke arah pintu lift, melihat pantulan dirinya sendiri di permukaan logam yang dingin dan tak bernyawa. Kantung matanya tertutup rapi oleh riasan yang diaplikasikan dengan cermat subuh tadi. Setelan jas kerjanya yang berwarna navy tampak tanpa celah, memancarkan otoritas seorang CEO yang memegang kendali. Namun di dalam batinnya, lambungnya terasa seolah sedang diremas secara perlahan. Kita tidak sedang berada dalam posisi untuk memilih, Rudy.
Jawab Anjani dengan nada rendah yang bergetar samar menahan emosi. Kalau kita keluar dari gedung ini siang nanti tanpa tanda tangan di atas surat perjanjian investasi, bulan depan 120 karyawan kita tidak akan menerima gaji. Aku tidak akan membiarkan angkasa buana tenggelam begitu saja setelah semua yang kita bangun. Apapun yang terjadi di lantai atas nanti, kita hadapi dengan kepala tegak. Pastikan saja kau siap dengan data pendukung jika beliau memintanya. Suara denting halus terdengar memecah percakapan mereka. Diikuti terbukanya pintu lift eksekutif itu secara perlahan. Keduanya melangkah masuk ke dalam ruang kubus berpanel kayu mahoni gelap. Saat lift melesat naik dengan kecepatan tinggi menuju lantai 54, perubahan tekanan udara membuat telinga Anjani sedikit berdenging. Kesunyian di dalam lift itu terasa begitu mencekam. Anjani memejamkan matanya. Ia bisa merasakan denyut nadinya berdetak kencang di pergelangan tangannya, berpacu seirama dengan laju mesin yang membawa mereka membelah ketinggian ibu kota. Ribuan skenario berputar liar di kepalanya. Bagaimana jika angka yang mereka tawarkan ditolak mentah-mentah? Bagaimana jika sang investor sama sekali tidak melirik model bisnis mereka yang kini tengah terseok-seok? Pintu lift kembali terbuka, menampilkan ruang tunggu resepsionis yang jauh lebih mewah, lengang dan eksklusif. Karpet tebal berwarna abu-abu meredam suara ketukan hak sepatu Anjani seketika, menciptakan suasana kedap yang justru semakin meningkatkan ketegangannya. Seorang resepsionis wanita berpakaian seragam elegan menyambut mereka dengan senyum profesional yang sangat terlatih, memeriksa jadwal di layar komputernya sejenak, lalu dengan anggun mempersilakan keduanya menuju koridor sayap kanan tempat ruang rapat utama berada. Pintu ganda setinggi 3 meter berbahan kayu jati solid di ujung koridor itu, perlahan didorong terbuka oleh seorang asisten bertubuh tegap. Saat Anjani melangkah melintasi ambang pintu, seketika itu pula ia merasa seolah eksistensinya menyusut menjadi sangat kecil. Ruang rapat itu luar biasa megah, sekaligus mengintimidasi. Sebuah meja panjang dari batu pualam hitam legam mendominasi bagian tengah ruangan, dikelilingi oleh belasan kursi kulit berlengan yang berdesain ergonomis. Dinding kaca dari lantai hingga ke langit-langit, di satu sisi ruangan menampilkan pemandangan cakrawala kota Jakarta yang diselimuti kabut tipis polusi, memperlihatkan hamparan gedung-gedung dan jalan raya di bawah sana yang tampak seperti mainan miniatur tak berdaya. Lampu kristal berdesain modern menggantung angkuh di atas meja, memancarkan cahaya putih yang steril, terang, dan tidak kenal kompromi. Silakan duduk, Bu Anjani. Beliau akan segera bergabung dengan Anda dalam beberapa menit. Ucap asisten tersebut dengan nada datar dan sopan sebelum melangkah mundur dan menutup kembali pintu ganda itu, meninggalkan Anjani dan Rudy terkurung dalam keheningan yang absolut. Hanya terdengar suara detak jarum jam dinding bergaya minimalis di sudut ruangan, diiringi dengungan pelan dan monoton dari saluran pendingin udara sentral. Anjani menarik napas panjang, membiarkan aroma kulit baru dari kursi dan samar-samar bau pembersih kaca memenuhi penciumannya. Ia memilih duduk di kursi tengah yang menghadap lurus ke arah pintu masuk, meletakkan tablet dan map dokumennya di atas permukaan pualam, dengan gerakan yang diperhitungkan. Ujung-ujung jarinya terasa sedingin es. Di bawah bayangan meja, jemari Anjani saling bertaut erat, hingga buku-buku jarinya memutih, sebuah kebiasaan lama yang selalu muncul setiap kali gelombang kecemasannya mencapai puncaknya. Ruangan ini saja sudah cukup untuk membuat nyali siapapun ciut, bisik Rudy sambil perlahan menghenyakkan tubuhnya di kursi sebelah Anjani. Tangannya tampak sedikit gemetar saat ia mengeluarkan laptop dari tas, dan mulai menyambungkannya ke layar proyektor besar di ujung ruangan. Bu, rasanya oksigen di sini sangat tipis. Fokus, Rudy. Tegur Anjani pelan namun tegas, meski ia sendiri sedang berjuang keras menahan gemuruh badai di dadanya. Begitu beliau masuk, kita langsung berdiri. Jangan memotong pembicaraan, dan jangan bicara kecuali ditanya secara langsung. Biar aku yang mengambil alih negosiasi utama. Kau cukup atur pergantian slide dan bersiap menyodorkan lampiran finansial bila diminta. Rudy mengangguk kaku, matanya tak lepas dari layar laptop. Baik, Bu. 5 menit berlalu bak 5 jam yang menyiksa.
Setiap detak jarum jam terasa layaknya martil yang menghantam sisa-sisa kesabaran dan kepercayaan diri Anjani. Ia mencoba mengumpulkan kembali fokusnya, mengingat poin-poin krusial dari pidato pembukanya. Ia merangkai kata demi kata di dalam kepalanya, berlatih menemukan intonasi suara yang pas, sebuah keseimbangan antara urgensi yang mendesak, namun tetap memancarkan martabat dan dominasi bisnis. Angkasa Buana memiliki fundamental yang kuat. Anjani sangat yakin akan hal itu. Krisis ini hanyalah masalah perputaran arus kas akibat hantaman faktor eksternal, bukan karena kecacatan struktural dalam manajemennya. Ia hanya butuh satu kesempatan sempit ini untuk membuktikan argumennya. Hanya satu sosok penting ini yang memiliki kekuatan untuk menjadi juru selamat bagi perusahaannya. Tiba-tiba, keheningan statis di ruangan itu pecah. Suara langkah kaki yang berat, mantap, dan berwibawa terdengar menggema dari lorong berlapis karpet di luar. Perlahan mendekat ke arah pintu ganda ruang rapat. Irama langkah tersebut begitu teratur dan tegas, menyiratkan kepercayaan diri absolut dari pemiliknya yang tak terbantahkan. Napas Anjani sontak, tertahan di tenggorokan. Matanya terpaku, lurus pada pegangan pintu berbahan kuningan mengkilap di seberang ruangan. Di sebelahnya, Rudi bahkan berhenti mengetik. Tubuhnya seketika menegang keras seperti sebatang kayu. Pegangan pintu kuningan itu perlahan bergerak turun. Terdengar bunyi klik logam yang berat dan presisi dari mekanisme kunci, disusul oleh derit nyaris tak terdengar dari engsel baja yang menopang daun pintu raksasa tersebut. Pintu kayu solid itu mengayun terbuka, mengundang masuk embusan udara dari koridor luar yang seolah membawa beban atmosfer dan tekanan yang sama sekali berbeda. Sebuah siluet tinggi melangkah melewati ambang pintu, perlahan menyeberangi bayang-bayang dan masuk ke bawah sorotan cahaya terang ruang rapat. Pria itu berjalan dengan postur tegak paripurna, balutan setelan jas bespoke, berwarna arang berpotongan tajam yang tampak luar biasa, mahal melekat sempurna di tubuhnya. Aura wibawa dan dominasi memancar begitu kuat dan pekat dari sosok tersebut, seketika menyapu bersih sisa udara di ruangan, dan membuat ruang rapat pualam yang tadinya terasa sangat luas, itu tiba-tiba menciut, seolah tak mampu menampung kehadirannya. Pria itu melangkah maju dengan ketenangan yang mematikan, menyebarkan gelombang ketegangan yang mendebarkan seiring dengan kehadirannya, bersiap menjadi penentu tunggal dari takdir yang menanti. Suara engsel pintu kayu mahoni yang berat itu berderit pelan, memecah keheningan ruang rapat VVIP di lantai 40 gedung pencakar langit tersebut. Udara dingin dari pendingin ruangan tiba-tiba terasa menusuk pori-pori kulit Anjani. Jantungnya, yang sejak tadi berdebar tak karuan bak genderang perang, kini seolah melompat ke tenggorokan. Ia menahan napas, merapikan ujung blazernya dengan jemari yang terasa sedingin es, dan perlahan berdiri dari kursi kulitnya. Di sebelah kanannya Rudi, sang manajer operasional yang ia bawa untuk mendampinginya, ikut berdiri tegak. Rudi tampak membetulkan letak dasi sutranya dengan gerakan patah-patah, tanda kegugupan yang tak bisa ia sembunyikan. Langkah kaki berirama tegas, dan mantap terdengar memasuki ruangan. Suara ketukan sol sepatu kulit pantofel, mahal beradu dengan karpet tebal, bernuansa merah marun, menciptakan gema yang mengintimidasi. Aroma parfum maskulin yang elegan, campuran cedarwood, bergamot, dan sedikit sentuhan emas menguar di udara, menenggelamkan aroma kopi pahit yang sejak tadi menemani ketegangan Anjani dan Rudi. Seorang pria melangkah masuk ke bawah sorot lampu kristal ruang rapat, diikuti oleh 2 orang asisten berjas rapi yang segera mengambil posisi berdiri pasif di sudut ruangan. Pria itu bertubuh tegap, dibalut setelan jas navy blue, berpotongan sempurna, yang jelas merupakan jahitan tangan desainer ternama dunia. Kain jas itu jatuh dengan presisi di bahunya, menampilkan aura kekuasaan dan wibawa yang absolut. Anjani mengangkat wajahnya, memaksakan seulas senyum profesional terbaik yang sudah ia latih di depan cermin toilet selama 15 menit sebelumnya. Bibirnya terbuka untuk menyapa sang penyelamat perusahaannya. "Selamat pagi, Bapak." Ucapan Anjani menggantung di udara. Suaranya tercekat di pita suara, seolah ada tangan tak kasat mata yang mencekik lehernya. Senyum di bibir Anjani pudar perlahan, digantikan oleh ekspresi terkesiap yang tak mampu ia kendalikan.
Matanya membelalak lebar, menatap lurus ke wajah pria yang kini berdiri hanya terpisah meja kaca panjang dari hadapannya. Pria itu memiliki gurat wajah yang sangat familiar. Bentuk rahangnya, sorot matanya yang teduh namun tajam, serta sedikit kerutan halus di sudut matanya saat ia menatap balik Anjani. Otak Anjani berputar keras, menolak informasi yang sedang dikirimkan oleh retinanya. Tidak mungkin. Batin Anjani menjerit panik. Ini pasti ilusi karena aku terlalu lelah. Stres memikirkan kebangkrutan perusahaan ini pasti sudah membuatku berhalusinasi. Namun, sosok di hadapannya terlalu nyata. Kemeja putih bersih tanpa celah, dasi sutra berwarna abu-abu gelap, dan jam tangan berlapis emas putih berkilau di pergelangan tangannya memantulkan cahaya lampu ruangan. Pria ini sama sekali tidak terlihat seperti pria malang berpakaian compang-camping, beraroma debu jalanan, dengan bibir pecah-pecah kehausan yang beberapa bulan lalu berdiri gemetar di lobi kantor Angkasa Buana. Namun, fitur wajah itu tidak bisa berdusta. Mata itu, mata yang dulu memancarkan keputusasaan dan rasa syukur yang amat dalam saat menerima segelas air putih dari tangannya, kini memancarkan ketenangan dan otoritas seorang penguasa bisnis yang kejam. Dia adalah Budi. Pria lusuh peminta air putih itu. Sang miliarder misterius, penyelamat terakhir yang dielu-elukan oleh para pialang saham, kini berdiri di hadapannya sebagai dewa penentu yang memegang hidup dan matinya Angkasa Buana. Ruangan itu seakan kehilangan gravitasinya. Telinga Anjani mendengung keras. Tangannya yang menumpu pada tepian meja kaca mulai bergetar hebat. Dokumen-dokumen presentasi setebal 50 halaman yang sudah ia persiapkan, dengan tetesan air mata dan keringat selama berminggu-minggu kini tampak buram di matanya. Ia membeku layaknya patung es. Mulutnya sedikit terbuka, namun tak ada satupun suku kata yang berhasil lolos. Berbagai emosi saling bertabrakan dengan ganas di dalam dadanya. Keterkejutan yang melumpuhkan sendi-sendinya, rasa tidak percaya yang menggerogoti logika, hingga secercah kebingungan yang menyesakkan napas. Bagaimana mungkin? Budi tidak segera duduk. Ia berhenti di ujung kepala meja utama, menatap Anjani dengan intensitas yang membuat waktu seolah berhenti berdetak. Perlahan, kedua sudut bibir pria itu tertarik ke atas, membentuk sebuah senyuman tipis yang sangat hangat, damai, dan penuh arti. Senyuman itu seolah berbicara kepadanya, tanpa perlu repot-repot menyusun kata. Senyuman yang mengonfirmasi semua keraguan dan kebingungan di kepala sang CEO muda tersebut. Tatapan Budi seolah berkata, "Ya, ini aku. Kita bertemu lagi." Budi tahu persis bahwa Anjani telah mengenalinya. Di saat Anjani masih tersesat dalam badai pikirannya sendiri, pergerakan gelisah terdengar dari sebelah kanannya. Rudi, yang awalnya hanya menunduk hormat dengan sikap penuh basa-basi, kini perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat sang calon penyelamat perusahaan. Senyum penjilat yang sudah disiapkan Rudi seketika luntur, luruh bagai lilin yang dibakar api. Mata Rudi menyipit sejenak, mencoba memfokuskan pandangannya pada wajah sang investor. Sedetik kemudian, napas Rudi tertahan dengan suara tarikan yang kasar dan serak. Bola matanya hampir melompat dari rongganya. Warna kulit Rudi berubah pucat pasi dalam hitungan detik, seolah seluruh aliran darahnya tiba-tiba tersedot habis menuju dasar bumi. Bulir-bulir keringat dingin sebesar biji jagung mulai bermunculan di dahi dan pelipisnya, mengalir turun melewati alisnya yang berkedut panik. Ingatan itu menghantam kepala Rudi layaknya palu godam bermasa tonase. Ia mengingat dengan sangat jelas, terlalu jelas, bagaimana mulutnya menyemburkan hinaan-hinaan keji hari itu. Bagaimana tangannya mendorong dan mengusir pria itu dengan tatapan penuh kejijikan, layaknya mengusir hewan liar, dan bagaimana ia menertawakan kemiskinan pria yang kini berdiri tegap di depannya dengan kekuasaan mutlak atas masa depan kariernya. "Orang gembel sepertimu hanya akan mengotori lantai marmer kami." Gema suaranya sendiri di masa lalu kini berputar-putar di telinga Rudi, menjadi melodi mimpi buruk yang paling mengerikan. Tangan Rudi meremas pinggiran jasnya sendiri, hingga buku-buku jarinya memutih, mencoba mencari pegangan. Lututnya bergetar hebat, nyaris membuatnya jatuh terduduk di atas karpet. Ia menoleh dengan panik ke arah Anjani, lalu kembali menatap Budi.
Bibir Rudi bergetar hebat, membuka dan menutup seperti ikan yang kehabisan napas di daratan, mencoba mencari kata-kata, namun tenggorokannya terasa sekering gurun pasir. Penyesalan yang luar biasa pekat, ketakutan akan pembalasan dendam yang pasti akan menghancurkan hidupnya, dan rasa malu yang menelanjangi harga dirinya, membuat Rudi terlihat seperti pesakitan yang sedang menunggu Algojo menjatuhkan pedangnya. Keheningan di dalam ruang rapat itu menjadi sangat tebal, kaku, dan menyiksa. Udara terasa tipis. Bunyi detak jarum jam dinding raksasa dari kayu mahoni di belakang Budi terasa seperti bom waktu yang menghitung mundur kehancuran. "Silakan duduk, Ibu Anjani." Suara bariton Budi akhirnya memecah kesunyian yang mencekik itu. Suara itu tenang, dalam, dan berwibawa. Namun Anjani dapat menangkap kelembutan yang tersembunyi di balik nadanya. Pria itu mengulurkan tangannya, mempersilakan Anjani dan Rudi untuk kembali menempati kursi mereka. Budi kemudian menarik kursi kulit di kepala meja dan duduk dengan keanggunan seorang penguasa sejati. Ia menyandarkan punggungnya perlahan, melipat kedua tangannya di atas meja kaca yang dingin. Mata Budi bergantian menatap Anjani yang masih mematung dengan napas tertahan, lalu beralih menatap tajam ke arah Rudi. Tatapan mata Budi pada Rudi tidak menunjukkan kemarahan yang meledak-ledak, melainkan ketenangan absolut, yang justru membuat Rudi semakin gemetar ketakutan. Menunduk dalam-dalam hingga dagunya menyentuh dada. Anjani menelan ludah dengan susah payah, merasakan tenggorokannya yang sakit. Ia menghempaskan tubuhnya ke kursi dengan gerakan kaku dan mekanis. Jari jemarinya bertautan erat di atas pangkuannya, saling meremas untuk mencari sisa-sisa kewarasan dan kekuatan. Di depannya, sang miliarder kembali menatap matanya. Keduanya terjebak dalam pusaran waktu, menyadari bahwa takdir telah membalikkan keadaan dengan cara yang paling tidak masuk akal, menjadikan segelas air putih sebagai saksi bisu di antara mereka. Ruangan direksi yang berlapis panel kayu mahoni itu mendadak hening, seolah udara dingin dari pendingin ruangan baru saja membekukan putaran waktu. Suara detak jarum jam di dinding terdengar bergema pelan, bersahutan dengan degup jantung Anjani yang berpacu liar menghantam rongga dadanya. Aroma kopi espresso yang tersaji di atas meja kaca seakan menguap begitu saja, tak lagi mampu menenangkan saraf-sarafnya yang tegang. Anjani mematung di tempatnya berdiri. Matanya tak lepas dari sosok pria berjas abu-abu gelap dengan potongan bespoke yang sempurna di hadapannya. Pria itu, yang duduk dengan postur santai namun memancarkan otoritas absolut, tersenyum simpul. Garis wajahnya bersih, rambutnya tersisir rapi dengan sedikit uban di pelipis yang menambah karisma kematangannya. Namun mata itu, mata yang memancarkan kehangatan yang sama, adalah sepasang mata milik pria lusuh yang berminggu-minggu lalu duduk gemetar meminta segelas air putih di lobi kantornya. "Silakan duduk, Bu Anjani." Suara bariton Budi memecah kebisuan. Tangannya yang mengenakan jam tangan Patek Philippe menunjuk ke arah kursi kulit berlengan di seberang meja. Ia lalu menoleh sedikit ke arah pria di sebelah Anjani. "Dan Anda juga, Tuan Rudi, jika ingatan saya tidak keliru." Mendengar namanya disebut dengan nada yang begitu tenang, bahu Rudi tersentak hebat. Wajah asisten manajer yang biasanya selalu memasang ekspresi congkak itu kini seputih kertas HVS. Keringat dingin mulai merembes dari pori-pori di pelipisnya, menetes perlahan ke kerah kemejanya yang mendadak terasa mencekik leher. Anjani menarik napas panjang, berupaya keras menenangkan gemetar di kedua lututnya saat ia perlahan mendaratkan tubuhnya di atas kursi. Jemarinya bertaut erat di atas pangkuan hingga buku-buku jarinya memutih. "Bapak, Tuan Budi, saya sungguh tidak menyangka." Suaranya terdengar parau, nyaris berupa bisikan yang tercekat. Otaknya masih meronta, berusaha keras merajut realitas yang terasa seperti potongan mimpi absurd ini. Budi menyandarkan punggungnya dengan tenang, melipat kedua tangan di atas meja kaca. Tatapannya menelusuri wajah Anjani dengan kelembutan yang tulus, lalu perlahan beralih menatap tajam ke arah Rudi yang duduk menunduk, tak berani sedikit pun mengangkat pandangannya dari corak karpet di bawah sepatunya. Banyak rekan bisnis yang bertanya-tanya mengapa saya, seorang pengusaha dengan deretan aset bernilai triliunan,
terkadang menghilang dari rutinitas korporat dan muncul di jalanan ibu kota dengan pakaian compang-camping. Budi mulai bercerita. Suaranya mengalun tenang. Namun setiap suku kata yang keluar dari mulutnya membawa bobot tak kasat mata yang membuat ruangan itu semakin syahdu. Di dunia bisnis yang kejam ini, Anjani, kita terbiasa dikelilingi oleh ribuan topeng palsu. Orang-orang bersikap teramat-ramah karena melihat merek setelan jas saya. Mereka menunduk dan menjilat karena melihat proyeksi kekayaan saya. Sangat sulit. Teramat sulit bagi saya untuk menemukan sesuatu yang bernilai jauh melampaui rentetan angka di bursa saham. Budi memberikan jeda, membiarkan keheningan mengambil alih sejenak untuk membiarkan kata-katanya meresap. Ia menatap lekat ke dalam mata Anjani yang mulai berkaca-kaca. Yaitu sebuah ketulusan. Hari itu, saya sedang menguji sebuah hipotesis lama saya tentang matinya empati di kota metropolitan ini, lanjut Budi. Senyumnya kini menyiratkan rasa syukur yang mendalam. Pagi itu saja, saya sudah diusir secara kasar dari 3 gedung perkantoran berbeda. Saya dianggap hama. Dianggap kotoran menjijikan yang merusak estetika lobi mereka. Tapi di gedung Anda, saat karyawan Anda sendiri meneriaki saya, memaki saya, dan bersiap mengusir saya seolah saya ini binatang jalanan, Anda turun tangan. Anjani menelan ludah, tenggorokannya terasa kering. Saya hanya memberikan segelas air putih, Tuan Budi. Itu sungguh bukan apa-apa. Itu adalah hak dasar setiap manusia untuk tidak dibiarkan kehausan. Bagi Anda, di mata Anda, itu mungkin hanya sekadar segelas air, potong Budi dengan nada lembut. Tapi bagi saya, tindakan Anda adalah bukti konkret bahwa kemanusiaan belumlah sepenuhnya mati. Anda tidak melihat saya sebagai ancaman atau sebagai sampah masyarakat. Anda menatap langsung ke mata saya. Anda memanggil saya Bapak dan memperlakukan saya dengan martabat kemanusiaan yang utuh. Di saat perusahaan Anda sendiri sedang berada di ujung tanduk, di tengah pusingnya kepala Anda memikirkan kebangkrutan, Anda masih memiliki ruang di hati Anda untuk memedulikan dahaga orang lain yang tidak Anda kenal. Budi kemudian menarik map kulit berisi proposal investasi Angkasa Buana yang tadi diletakkan Anjani di atas meja. Tanpa membukanya sama sekali, tanpa membaca satupun rincian proyeksi finansial yang telah Anjani susun dengan cucuran darah dan air mata selama berhari-hari, Budi mengambil sebuah pena emas dari saku bagian dalam jasnya. Tanpa ragu sedikit pun, ia membubuhkan tanda tangan persetujuan beserta stempel resmi perusahaannya di halaman depan dokumen vital tersebut. Saya sebenarnya telah meminta tim audit saya untuk memeriksa kondisi internal Angkasa Buana secara rahasia sejak minggu lalu. Kalian berada di ambang kebangkrutan yang sangat fatal, kata Budi sambil menyodorkan kembali map itu ke arah Anjani melintasi meja. Namun, ketahuilah satu hal. Saya tidak pernah berinvestasi hanya pada sekadar lembaran kertas atau proyeksi laba belaka. Saya berinvestasi pada sosok pemimpinnya. Seorang pemimpin yang memiliki nurani yang bersih adalah pemimpin yang tidak akan pernah mengkhianati kepercayaan yang diberikan kepadanya. Saya akan menyuntikkan dana penuh sesuai yang kalian butuhkan untuk menyelamatkan perusahaan ini. Mata Anjani terpaku pada coretan tinta emas bernilai ratusan miliar di atas kertas tersebut. Angka fantastis yang tidak hanya akan menyelamatkan perusahaannya dari jurang kehancuran, tapi juga menyelamatkan ribuan perut karyawan dan keluarga yang bergantung pada kelangsungan bisnisnya. Menyadari hal itu, runtuhlah sudah seluruh pertahanan emosional Anjani. Udara di paru-parunya seakan terhempas keluar dengan paksa, digantikan oleh isak tangis yang tak lagi mampu ia bendung. Kristal-kristal bening menetes deras membasahi kedua pipinya yang pucat. Ia menutupi mulutnya dengan kedua tangan, bahunya bergetar hebat oleh gelombang keharuan dan kelegaan yang meledak hebat di dalam dadanya. Semua beban berat yang menghimpitnya, rasa putus asa yang mencekik, malam-malam tanpa tidur yang panjang, serta ketakutan akan kegagalan. Semuanya sirna tak berbekas, tersapu bersih oleh balasan dari sebuah kebaikan, amat kecil yang bahkan nyaris terlupakan oleh ingatannya sendiri. Terima kasih. Ya Tuhan, terima kasih banyak Tuan Budi. Isak Anjani, suaranya terputus-putus di sela tarikan napasnya,
yang berat karena tangis. Saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Anda telah menyelamatkan nyawa begitu banyak orang hari ini. Budi mengangguk pelan, sorot matanya, meneduhkan. Bukan saya yang menyelamatkan Anda, Anjani. Ketulusan hati Anda sendirilah yang hari ini datang kembali ke hadapan Anda untuk memeluk dan menolong Anda di saat Anda terjatuh. Di tengah momen yang begitu emosional dan mengharukan itu, suara gesekan kaki kursi yang digeser secara tiba-tiba terdengar kasar memecah suasana. Rudi berdiri. Seluruh tubuh pria itu bergetar hebat seperti didera demam tinggi. Kemeja di balik jasnya sudah basah kuyup oleh keringat dingin. Pria yang dulu dengan angkuh dan mata merendahkan meneriaki Budi itu, kini berjalan tertatih dari kursinya, melangkah perlahan mendekati sisi meja tempat Budi duduk. Tanpa disangka oleh siapapun, Rudi menekuk lututnya sedikit dan menundukkan separuh tubuhnya dalam-dalam di hadapan Budi. Sebuah gestur yang dipenuhi dengan penyesalan absolut dan rasa malu yang menguliti harga dirinya hingga tandas. "Tuan Budi." Suara Rudi bergetar parah, diwarnai isakan tertahan yang menyakitkan di tenggorokan. Saya adalah manusia paling bodoh, hina, dan arogan. Saya menilai Anda semata-mata dari apa yang melekat di tubuh Anda saat itu. Saya menghina Anda. Saya mengusir Anda bagai binatang. Saya sungguh memohon ampun dan maaf atas kelancangan serta kesombongan saya waktu itu. Saya pantas dipecat. Saya pantas menerima hukuman apapun dari Bu Anjani dan Anda. Air mata penyesalan yang tak tertahankan akhirnya menetes dari sudut mata Rudi, jatuh membekas ke atas karpet tebal ruangan itu. Budi menatap Rudi cukup lama. Keheningan yang tegang kembali menyelimuti mereka bertiga, hanya diisi oleh suara isak tangis Rudi yang sesenggukan. Perlahan, Budi menghela napas panjang, sebuah tarikan napas yang membawa kebijaksanaan bertahun-tahun lamanya. "Angkat kepalamu, Rudi," perintah Budi dengan nada datar, namun memancarkan wibawa yang tak bisa dibantah. Rudi menelan ludah pahit. Dengan gemetar ia perlahan mengangkat wajahnya yang memerah dan basah oleh air mata, memberanikan diri menatap mata sang miliarder. "Pakaian lusuh dan kotor yang saya kenakan hari itu, dengan sangat mudah bisa diganti dengan setelan jas seharga ratusan juta ini, hanya dalam waktu 10 menit di ruang ganti," ucap Budi lambat-lambat, menatap tajam langsung menembus ke ulu hati Rudi. "Tapi ketahuilah, hati yang arogan, kerdil, dan penuh kesombongan seringkali membutuhkan seumur hidup yang penuh penderitaan untuk bisa diperbaiki. Saya memaafkanmu, Rudi, tapi jadikan momen hari ini sebagai pelajaran terpenting dalam sisa hidupmu. Jangan pernah, sekalipun, menilai buku dari sampul luarnya. Jangan pernah merendahkan sesama manusia hanya karena mereka terlihat tidak berdaya, miskin, atau lemah di matamu. Karena roda kehidupan berputar jauh lebih cepat dari yang bisa dipahami oleh kesombongan manusia." Rudi mengangguk cepat berulang kali, menangis sejadi-jadinya dan mengusap wajahnya yang basah, sambil berbisik dengan suara serak. Terima kasih atas kebaikan Anda, Tuan. Saya bersumpah tidak akan pernah melupakan pelajaran ini seumur hidup saya." Anjani yang masih terisak perlahan menyeka air matanya menggunakan tisu, menatap sosok Budi dengan rasa hormat dan kekaguman yang tak terlukiskan oleh perbendaharaan kata apapun. Ruangan direksi yang di awal pertemuan terasa begitu dingin dan mengintimidasi itu, kini terasa begitu hangat, dipenuhi oleh aura pemaafan, kelegaan, dan harapan baru yang merekah terang. Kebaikan kecil berupa segelas air putih di suatu siang yang terik itu telah mengalir jauh menembus batas waktu, menjelma menjadi lautan berkah tak bertepi yang menyelamatkan segalanya. Di sana, di tengah tingginya gedung pencakar langit yang biasanya hanya diisi oleh dinginnya kompetisi dan ambisi materi, sebuah pelajaran moral terukir abadi di dalam sanubari mereka, bahwa ketulusan adalah investasi spiritual terbaik yang pernah ada di muka bumi, dan tidak ada satupun kebaikan di dunia ini, sekecil dan sesederhana apapun itu, yang akan berakhir sia-sia tanpa balasan dari Sang Pencipta.